Kembali lagi di panel story. Bagaimana perasaanmu hari ini? Udahlah, daripada buang waktu luang untuk dia yang gak ngasih kamu peluang, mending sini Mimin ceritain film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini menceritakan tentang 10 gelang misterius yang dapat memberikan kekuatan dan hidup abadi. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak aja sama-sama dan selamat datang kembali di panel story. Diceritakan pada era dinasti Tiongkok kuno, terdapat seorang panglima perang yang sangat terobsesi akan kekuatan dan kekuasaan. Melalui kekuatan 10 gelang misterius yang memberikannya hidup abadi, ditambah skill bertarung yang tinggi, menjadikan pria ini sulit untuk ditandingi. Pria itu dijuluki sebagai The Warrior King karena keganasannya di medan perang. Walaupun hanya seorang diri, tapi ia sanggup mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya bejibun. Di satu kastil yang ia taklukkan, The Warrior King yang memiliki nama asli Wenwu mendirikan perguruan bela diri dengan nama Ten Rings. Dengan kekuatan dan keabadian yang dimilikinya, Wenwu membawa Ten Rings menyebar sampai ke penjuru bumi. Seiring zaman yang terus bergerak, Ten Rings juga mengalami perkembangan dan kini berubah menjadi organisasi kriminal yang dipenuhi orang dengan keringat-keringat berbahaya. Namun selama berabad-abad berdiri di bawah pimpinan yang sama, visi dan misinya tidak berubah, yaitu dibangun untuk menguasai banyak wilayah di bumi, sehingga organisasi Ten Rings kini terlibat dalam banyak kegiatan mafia seluruh dunia. Terlepas dari kekuasaan yang dimilikinya, Wenwu belum puas dan masih ingin mencari lebih banyak wilayah untuk dikuasai. Hingga pada tahun 1996 ia mendengar adanya sebuah desa tersembunyi yang konon katanya memiliki makhluk mitos dengan sihir kuno, di mana penduduknya melatih kemampuan bela diri mereka dari para dewa. Talo, itulah nama desa yang membuat Wenwu tertarik, ingin membuktikan seberapa besar kekuatan desa tersebut. Hingga akhirnya ia melakukan survei ke lokasi bersama beberapa anak buahnya. Namun baru sampai di hutan bambu yang mengelilingi jalur masuk desa Talo, mobil jeep yang membawa Wenwu beserta timnya sudah dihadang oleh fenomena aneh. Pohon bambu yang tiba-tiba menghimpit menutupi jalan membuat supir mendadak banting setir. Sialnya mobil jeep yang membawa mereka malah terhempas dan masuk ke dalam jurang yang curam. Wenwu masih sempat keluar dari dalam mobil dengan menggunakan kekuatan gelangnya. Walaupun hanya dirinya saja yang lolos dari maut, tapi Wenwu nggak nyerah gitu aja. Dia masih bertekad akan menaklukkan desa yang dihuni orang-orang dengan teknik bertarung yang tinggi. Sehingga Wenwu kembali menyusuri hutan dengan berjalan kaki, hingga akhirnya ia tiba di depan pintu masuk desa Talo. Namun kedatangannya tidak disambut dengan baik oleh seorang wanita mengenakan masker bernama Yingli yang bertugas menjaga jalur masuk di desanya. Meski Yingli tidak mengizinkannya masuk, namun Wenwu tetap bersikeras menyuruh Yingli menyingkir, sehingga dengan terpaksa Yingli harus mengusirnya melalui pertarungan. Setelah melihat wajah Yingli yang caem bukan main, Wenwu terpana. Ditambah dengan keterampilan bertarung Yingli yang juga keren, membuat Wenwu jadi love you till the end. Halah, mungkin ini yang disebut cinta pada tendangan pertama. Yingli mendapat kemampuan bertarungnya ini dari pelindung agung desa Talo, dan dengan kemampuannya ini ia mampu menaklukkan energi besar yang ada pada 10 cincin yang dilempar Wenwu. Sehingga warna pada medan energi cincin itu berubah. Dari semula warna biru, aliran listrik menjadi warna Pokemon api menyala sebelum ia melempar balik cincin itu ke arah Wenwu. Untuk pertama kalinya selama berabad-abad, Wenwu selalu bisa menang dalam pertempuran. Kini ia harus menerima kenyataan dikalahkan oleh seorang wanita desa Talo. Ternyata debar-debar yang sama juga dirasakan Yingli di dalam hatinya. Melalui pertarungan yang melibatkan perasaan mereka, alhamdulillahnya mereka berjodoh dan dikaruniai anak pertama yang diberi nama Shang-Chi.
Pada suatu momen Yingli mendongengkan Shang-Chi kecil sambil melipat origami naga. Ia bercerita mengenai kekuatan yang pernah didapatnya dari sihir pelindung agung. Tapi saat ini Yingli sudah menyerahkan kembali kekuatan itu kepada naga yang ada di desa Talu demi pergi bersama Wenwu. Walaupun sudah tidak sehebat dulu, namun Yingli tetap bahagia menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga bersama keluarga kecilnya. Di saat itu juga Yingli memberikan kalung liontin kepada Shang-Chi yang dapat memberinya isyarat sebagai petunjuk jalan pulang. Hingga setelah dewasa, Shang-Chi memutuskan pindah ke San Francisco, Amerika Serikat tanpa sepengetahuan ayahnya dan mengubah namanya menjadi Sean karena suatu alasan. Meskipun ayahnya adalah pemimpin organisasi paling tajir melintir yang berkuasa di benua Asia, namun Shang-Chi alias Sean memilih jalannya sendiri dan melepas nama besar ayahnya. Bersama teman wanitanya bernama Katie yang sudah ia kenal 10 tahun belakangan ini, Sean hanya bekerja sebagai petugas valet di sebuah hotel yang ada di San Francisco. Tapi mereka dipecat setelah Katie membuat masalah dengan membawa mobil pengunjung keluar hotel bersama Sean untuk sekedar jalan-jalan, sehingga mereka berdua mencoba mencari pekerjaan lain. Di dalam bus yang mereka naiki, seorang pria Chinese memaksa Sean menyerahkan liontin miliknya. Namun Sean menolak karena liontin itu pemberian berharga dari ibunya. Bersama dua teman lainnya, pria itu lalu mengancam akan menggunakan kekerasan demi mendapatkan liontin itu. Sean yang dididik bela diri sejak kecil segera melakukan perlawanan. Di saat sedang terjadi bak-bik-buk baku hantam, penumpang bus yang lain hanya menonton. Bahkan seorang pria malah menyiarkan pertarungan Sean secara live di media sosial. Pertarungan pun menjadi semakin seru saat pria berbadan besar turun tangan karena teman-temannya dikalahkan Sean. Pria besar yang dijuluki Razor Fist itu sudah mengupgrade tangannya dengan parang. Tusukan parang yang dihindari Sean membuat rem bus terpotong sehingga kecepatan bus tidak bisa dikontrol dan membuat supir bus pingsan. Katie segera mengambil alih kemudi sementara Sean menyuruh penumpang lain untuk pindah ke gerbong depan. Di sela pertarungan mereka, Razor mengatakan bahwa Sean beserta adik perempuannya pantas mendapatkan ganjaran. Sean segera menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang dikirim oleh ayahnya, Wenwu. Di saat melihat kesempatan untuk meloloskan diri, Sean lalu memberi tanda pada Katie untuk belok mendadak, sehingga gerbong belakang bus menjadi patah. Dan di saat bersamaan, sepakan dua kaki yang Sean lancarkan membuat Razor Fist terhempas ke dalam gerbong yang patah. Akhirnya mobil bus berhenti dengan selamat, namun Sean kehilangan liontin pemberian ibunya yang berhasil dirampas oleh Razor Fist. Sean ternyata bukanlah anak satu-satunya dari Wenwu dan Yingli. Dia memiliki adik perempuan bernama Xu Xiaoling yang saat ini tinggal di Macau. Merasa adiknya dalam bahaya, Sean berniat mendatanginya dengan melacak alamat yang tertera pada kartu pos yang pernah Xiaoling kirimkan. Katie yang penasaran dengan sisi lain Sean kemudian memaksa ikut pergi ke Macau. Di dalam pesawat, Sean mengaku bahwa nama aslinya adalah Shang-Chi dan menceritakan masa lalunya bahwa setelah kematian ibunya, Yingli, ayahnya melatih Shang-Chi kecil tanpa henti di bawah pengawasan ninja bertopeng bernama Death Dealer. Xiaoling yang melihat kakaknya berlatih sangat keras, diam-diam juga ikut berlatih mengikuti gerakan kakaknya. Hingga di usia 14 tahun ketika Shang-Chi sudah menjadi ahli bela diri, Wenwu segera menyiapkan misi untuknya. Shang-Chi yang berhasil menjalani misinya pada saat itu lalu melarikan diri ke Amerika. Mereka yang tiba di Macau segera menuju alamat Xiaoling yang merupakan sebuah klub ala UFC bernama Golden Dagger Club. Karena pertarungan Shang-Chi di dalam bus sempat viral, seorang pria bernama John yang merupakan tangan kanan pemilik klub tersebut lalu menyambutnya dengan antusias dan membawa mereka menuju arena utama. Yang mana di arena itu sedang ada pertarungan antara Wong melawan Abomination yang berakhir dengan kemenangan Wong berkat teknik lingkaran portalnya. John bilang bahwa ia sudah mendaftarkan Shang-Chi sebagai peserta berikutnya.
Meski awalnya Shang-Chi sempat keberatan, namun akhirnya ia setuju setelah Jon Jon berjanji akan membantunya mencari keberadaan Xia Ling. Ternyata lawan yang akan dihadapi Shang-Chi di arena adalah adiknya sendiri, Su Xialing, yang sudah mengaturnya dengan sengaja agar ia berhadapan dengan kakaknya itu. Pertarungan itu menjadi ajang pelampiasan amarah Xialing karena dulu Shang-Chi pernah membohonginya. Shang-Chi diam, tidak melawan. Dia hanya memberitahu Xialing bahwa ayah mereka sedang memburunya. Xialing segera berhenti menyerang, namun ia kembali mengingat saat Shang-Chi meninggalkannya ketika Xialing masih terpuruk atas kematian ibu mereka. Sehingga Xialing menjadi kesal dan memberikan tendangan jebret yang membuat Shang-Chi terkapar. Setelah emosi Xialing mereda, ia memberitahu Shang-Chi bahwa dirinya adalah pemilik klub tersebut. Namun Xialing masih mengungkit dosa Shang-Chi padanya di masa lalu. Layaknya adik kecil yang butuh bimbingan kakaknya setelah ibu mereka sudah tiada dan ayah mereka mulai kehilangan akal sehat. Justru Shang-Chi pada waktu itu malah menelantarkannya sehingga Xialing harus berjuang sendirian. Dan di titik itulah Xialing menyadari bahwa ia tidak membutuhkan peran Shang-Chi lagi sebagai seorang kakak. Sampai akhirnya Xialing mendirikan klub pertempuran ini. Shang-Chi bertanya, lantas kenapa Xialing mengirimkan surat padanya? Di saat Xialing heran karena tidak merasa mengirim surat itu, tiba-tiba Reservis muncul bersama pasukan Ten Ring dan mengacak-acak klub tersebut. Xialing bersama Jon Jon segera kabur menggunakan pintu darurat dan menguncinya, membiarkan Shang-Chi menghadapi mereka sendirian. Pada saat Shang-Chi lagi repot-repotnya bertarung di luar gedung yang tinggi, si Katie malah jadi beban yang harus diselamatkan. Sialnya Shang-Chi yang gagal menyelamatkannya membuat Katie jatuh dari ketinggian. Namun Xialing datang tepat waktu dan berhasil meraih tubuh Katie dan segera bergabung dengan Shang-Chi. Xialing bilang, sekarang tahu kan rasanya ditinggal berjuang sendirian? Di saat Shang-Chi bertanya pada musuh apa tujuan mereka mengincar Leontin miliknya, tiba-tiba sebuah bom meledakkan tempat itu. Death Dealer kemudian muncul untuk mengambil Leontin milik Xialing. Setelah berhasil, lalu ia melarikan diri. Namun Shang-Chi yang memiliki dendam pribadi terhadap Death Dealer tidak membiarkannya lolos sehingga terjadi perlawanan yang sengit. Shang-Chi yang dulu dilatih dengan kejam oleh Death Dealer mendapat kesempatan untuk menusuknya dengan kunai. Namun tiba-tiba ia dihadang oleh kekuatan gelang milik ayahnya. Ternyata Wenwu juga berada di sana, sudah menangkap Xialing dan Katie. Wenwu lalu mengungkapkan bahwa ia rindu kepada anak-anaknya dan membawa mereka pulang ke markas besar Ten Rings. Di sana mereka diceritakan kilas balik masa kejayaan Wenwu, di mana dirinya pernah menjadi pria yang paling berbahaya. Tapi itu semua berubah setelah Wenwu bertemu Yingli di desa Talu. Meski semula tujuannya datang hanya untuk menguasai desa itu, tapi ia malah membucin karena wanita desa. Bahkan jika ada lomba lari sampai keliling dunia, Wenwu rela mengikutinya, asalkan Yingli menjadi garis finishnya. Cihuy. Setelah keduanya saling mencintai, Yingli terpaksa pergi meninggalkan tanah kelahirannya untuk ikut bersama Wenwu. Karena Wenwu tidak diizinkan tinggal di Talu oleh tetua desa, karena ia dianggap tidak pantas menginjakan kaki di desa yang masih suci. Awalnya sih ia cukup santuy dan tidak menaruh dendam sedikit pun terhadap desa yang sudah mengusirnya. Namun setelah kematian Yingli, entah apa yang merasuki pikirannya, Wenwu merasa istrinya itu tidak mati, melainkan dikurung masyarakat desa Talu dalam sebuah gerbang yang disegel oleh kekuatan sihir yang lokasinya ada di bukit desa Talu. Sehingga Wenwu berniat membumi hanguskan desa kelahiran istrinya itu. Di saat Shang-Chi mencoba menyadarkan ayahnya bahwa ibu telah mati, Wenwu lalu menunjukkan pada mereka apa yang sudah ia pelajari mengenai desa Talu. Dengan menggunakan dua liontin milik Yingli yang ia rampas dari Shang-Chi dan Xialing, kemudian Wenwu memasangnya pada mata patung naga dan keluarlah sebuah petunjuk jalan berupa labirin yang mengarah ke sebuah gerbang di desa Talu.
Dan Wenwu percaya bahwa Yingli sedang menunggunya di sana. Itulah mengapa Shang-Chi dan Xialing dikumpulkan agar dapat membantunya menyelamatkan ibu mereka. Namun Shang-Chi dan Xialing gak bersedia karena menganggap mental ayahnya sudah terganggu, sehingga mereka dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah. Berikut juga si Katie. Ancaman ayahnya yang akan membakar desa kelahiran ibunya membuat Shang-Chi kepikiran untuk pergi ke desa Talu mendahului ayahnya. Tapi suara auman seseorang dari sudut penjara membuat mereka penasaran dan ingin menghampirinya. Ternyata ada pria aneh yang sedang melakukan sesuatu yang halu di dalam sudut ruangan. Pria yang pernah dijuluki Mandarin ini dipenjarakan Wenwu karena telah menirukannya. Nama aslinya sih Trevor Slattery. Di dalam situ ia ditemani seekor binatang yang sama anehnya yang ia namakan Maurice. Binatang aneh tanpa kepala yang memiliki 4 sayap ini merupakan habitat asli desa Talu yang hidup berdampingan dengan Yingli, sehingga Maurice mengenali bau Shang-Chi. Karena Maurice dan Trevor sama-sama makhluk aneh, sehingga si Trevor dapat menerjemahkan bahasa Maurice. Maurice bilang kalau ia ingin mengantar Shang-Chi pulang ke desa Talu, tapi dia juga memperingatkan kemungkinan untuk sampai dengan selamat adalah 19%. Tiba-tiba Xialing muncul dengan membobol tembok terowongan yang menghubungkan penjara itu dengan basement markas Ten Rings. Dan cara itu pernah digunakan Xialing untuk kabur dari ayahnya, karena ia tahu betul Wenwu pasti memiliki sistem terowongan yang dibangun di semua area bawah tanah. Mereka pun kabur dan mencuri salah satu mobil yang ternyata milik Razorfish. Tapi aksi mereka kepergok oleh pemiliknya dari kamera CCTV, sehingga sudah pasti terjadi kejar-mengejar. Karena mereka berhasil meloloskan diri, Wenwu menjadi murka dan memerintahkan pasukannya untuk bersiap perang. Mereka akhirnya sampai di labirin hutan bambu desa Talu. Saat jalur masuk terbuka, Katie yang mengendarai mobil segera tancap gas dan melaju dengan kencang untuk menghindari pohon bambu yang terus bergerak menutup jalan dengan ganas. Dengan Maurice sebagai penunjuk jalan, mereka pun tiba dengan selamat di desa Talu, sebuah desa tersembunyi yang hanya dapat diakses melalui portal dan menjadi rumah bagi hewan-hewan mitologi Cina kuno. Kedatangan mereka di perkampungan penduduk tidak diterima oleh Akamsi, namun seorang wanita yang mengaku sebagai bibi Shang-Chi dan Xialing menyambut mereka dengan ramah. Wanita bernama Nan itu kemudian menjelaskan bahwa desa Talu sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu, dan penduduk di sini bertanggung jawab menjaga segel gerbang kegelapan yang ada di bukit, karena di dalamnya terdapat makhluk iblis yang dikurung dengan bantuan seekor naga pelindung agung. Shang-Chi mengatakan bahwa ayahnya akan datang untuk membuka gerbang tersebut karena percaya istrinya berada di sana. Tapi Nan tidak terkejut karena selama berabad-abad sudah banyak orang-orang yang mencoba membuka gerbang itu namun tidak pernah berhasil. Dan mereka semua datang karena bisikan makhluk iblis yang ada di balik gerbang menghasut mereka dengan menjanjikan akan mengabulkan keinginan apapun jika dapat membuka gerbang tersebut. Yang mana makhluk penghuni gerbang kegelapan itu tahu bahwa Wenwu memiliki kekuatan 10 cincin yang dapat membebaskan mereka. Bahwa sebenarnya makhluk itu merupakan makhluk yang sangat mengerikan karena dapat menghisap jiwa manusia. Agar tidak menjadi beban, Katie kemudian ikut berlatih panah bersama penduduk. Sementara Shang-Chi dan Xialing diberikan suit yang sudah disiapkan oleh Yingli sejak lama karena tahu anak-anaknya pasti datang kemari suatu hari nanti. Mereka berdua kemudian berlatih di tempat berbeda untuk mengasah kemampuan masing-masing. Shang-Chi yang ingin tahu bagaimana ibunya bisa mengalahkan ayahnya dalam pertarungan kemudian bertanya pada bibinya. Namun Shang-Chi hanya diberikan petunjuk untuk jangan bersembunyi karena itu cuma akan membuatnya menderita. Di malam hari saat Shang-Chi masih kepikiran oleh perkataan bibinya, terlintas ingatan suram saat ibunya tewas oleh sekelompok mafia yang dendam kepada ayahnya. Kelompok mafia itu bernama Iron Gang.
Saat itu Wenwu sedang berada di luar. Yingli terpaksa menghadapi mereka sendiri demi melindungi anak-anaknya. Mafia-mafia itu berani datang karena tahu Wenwu sudah taubat menggunakan kekuatan 10 cincin. Sehingga tanpa kekuatan itu Wenwu hanyalah bapak-bapak yang dikeroyok juga kalah. Dikira Baiwan, ternyata bawa teman, cok. Yingli yang juga sudah tidak memiliki kemampuan bertarung seperti dulu akhirnya tewas setelah menghadapi mereka sendirian. Sehingga kematiannya membuat Wenwu kembali menggunakan kekuatan 10 cincin dan membatalkan taubatnya demi balas dendam. Dia membawa Shang-Chi mendatangi markas kelompok Iron Gang dan mendoktrinnya bagaimana nyawa harus dibayar nyawa. Sejak hari itu Wenwu mendidiknya untuk menjadi kejam demi membunuh orang yang bertanggung jawab atas kematian istri tercintanya, yaitu bos Iron Gang yang tidak dia temukan pada malam penuh dendam itu. Hingga singkat cerita Shang-Chi akhirnya berhasil menghabisi nyawa pembunuh ibunya. Tapi Shang-Chi yang mewarisi perasaan lembut Yingli jadi menyesali perbuatannya dan pergi ke Amerika agar tidak terjerumus lebih jauh dalam lembah hitam dunia ayahnya. Dia pun menyadari ibunya tewas karena kesalahan ayahnya di masa lalu. Seperti yang pernah didoktrin Wenwu kepada Shang-Chi bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa, sehingga Shang-Chi menargetkan nyawa ayahnya untuk membayar kesalahannya itu. Keesokan harinya Wenwu beserta pasukannya tiba di desa Talu. Karena keinginan Wenwu untuk membuka gerbang di atas bukit ditolak oleh penduduk asli desa tersebut, sehingga pertempuran pun tidak bisa dihindari. Di tengah pecahnya kondisi yang terjadi, Shang-Chi melihat ayahnya pergi menuju bukit sendirian. Dia menyusulnya demi menghentikan rencana Wenwu. Tapi kemampuan bertarung Shang-Chi belum dapat mengimbangi kekuatan 10 cincin ayahnya, yang bahkan dengan pukulan 5 cincin saja Wenwu dapat memukul mundur Shang-Chi hingga tenggelam ke dalam sungai. Tanpa ada yang menghalangi, Wenwu segera pergi menuju gerbang kegelapan dan mulai menghancurkan segel yang terbuat dari sisik naga pelindung menggunakan kekuatan penuh 10 cincinnya. Yang membuat burung-burung perenggut masa depan, perenggut jiwa, yang dulu pernah menyerang desa Talu kembali keluar dan terbang ke arah pertempuran. Dan yang menyadarinya mencoba memperingatkan kepada semua pasukan, termasuk pasukan Ten Rings, bahwa jiwa mereka dalam ancaman burung tersebut dan mereka harus bersatu melawannya. Tapi pasukan Ten Rings merasa itu cuma akal-akalan untuk menakut-nakuti mereka, sebelum akhirnya omongan Nan terbukti dari seekor burung yang langsung menarik keluar jiwa Death Dealer. Sayangnya senjata canggih yang mereka bawa tidak mempan terhadap burung tersebut, karena dia hanya dapat dibasmi dengan senjata yang memiliki material sisik naga mitos desa Talu. Pasukan Ten Rings akhirnya bersedia bekerja sama dengan penduduk dan lalu menjelaskan bahwa jiwa-jiwa yang berhasil ditarik keluar akan diserahkan burung-burung itu kepada makhluk bernama The Dweller in Darkness yang tersegel di balik gerbang itu. Dan semakin banyak jiwa yang diserahkan, maka semakin kuat makhluk tersebut. Sementara Wenwu yang masih berhalusinasi, istrinya terkurung di dalam gerbang terus mendobraknya dan membuat burung-burung pemakan jiwa semakin banyak terbang keluar. Di sisi lain, Shang-Chi yang masih tenggelam pingsan di dalam danau membawanya mengingat perkataan ibunya di masa lalu, bahwa ibunya pernah meninggalkan kekuatannya pada naga pelindung desa Talu. Karena saat ini desa kembali mendapat ancaman, naga itu pun muncul. Shang-Chi yang mewarisi hati naga pelindung agung dari Yingli membuatnya dapat mengendalikan naga tersebut untuk menyelamatkan desa. Dia kemudian melompat ke arah Wenwu dan kembali menantangnya. Dia juga mendapat kemampuan bertarung dan kekuatan layaknya Yingli di masa lalu, sehingga dapat menaklukkan sebagian cincin milik Wenwu dan pertarungan menjadi seimbang. Meski Wenwu sempat menghempaskannya dengan kekuatan pukulan cincin, namun Shang-Chi bisa menahannya dan bahkan berhasil memiliki 10 cincin milik ayahnya. Tapi Shang-Chi tidak berniat memiliki cincin-cincin tersebut dan mengurungkan niatnya menggunakan kekuatan 10 cincin itu untuk menyerang balik ayahnya karena ia sudah merasa menang.
Ia hanya ingin ayahnya sadar bahwa di balik gerbang kegelapan itu bukanlah orang yang mereka cintai, melainkan makhluk penghuni kegelapan, The Dweller in Darkness ini yang sudah menghasut Wenwu. Di saat Shang-Chi coba diserang oleh makhluk berwujud monster purba bersayap itu, Wenwu menyelamatkannya. Sehingga Wenwu yang tertangkap, jiwanya langsung dihisap oleh makhluk itu. Dengan tatapan terakhir yang penuh rasa bersalah, dia pun menyerahkan 10 cincin kepada putranya sebelum tewas. Shang-Chi juga tidak sendirian karena Xia Ling datang membantunya sambil mengendalikan naga pelindung. Di saat Xia Ling bersama naga menghadapi makhluk tersebut, Shang-Chi menutup gerbang yang terbuka untuk mencegah lebih banyaknya burung penghisap jiwa yang keluar. Dia lalu bergabung bersama Xia Ling di atas kepala naga untuk menghentikan The Dweller yang terbang ke arah desa. Karena monster ini terus disuplai jiwa-jiwa yang ditarik oleh burung penghisap, membuat The Dweller semakin kuat dan dapat mengalahkan naga pelindung. Saat jiwa naga pelindung hampir dihisap, sebuah anak panah melesat menembus leher The Dweller yang ternyata dilesatkan oleh Katie. Dan naga yang berhasil lepas lalu mengunci pergerakan The Dweller dengan gelombang air. Xia Ling juga ikut membantu naga pelindung menahan kepala The Dweller, sehingga Shang-Chi memiliki kesempatan untuk melepaskan 10 cincin ke dalam mulut The Dweller sebelum kekuatan energi 10 cincin menghancurkannya berkeping-keping. Pertarungan pun berakhir. Di malam hari, Nan menyiapkan upacara penghormatan bagi orang-orang yang telah gugur, diiringi naga pelindung yang melambung jauh terbang tinggi ke atas langit. Setelah kembali ke Amerika, Shang-Chi dan Katie menceritakan pengalaman itu kepada dua temannya. Namun mereka malah dicap sebagai pendongeng handal sebelum Wong datang melalui portal teleportnya untuk menemui Shang-Chi, karena ada yang ingin dibicarakan mengenai 10 cincin yang digunakannya. Shang-Chi dan Katie mengikutinya masuk ke dalam portal. Di sana Wong mengungkapkan bahwa ternyata energi 10 cincin yang digunakan oleh Shang-Chi mengeluarkan sinyal misterius yang dirasakan Wong di tempat bernama Kamar Touch. Melalui panggilan video hologram, Captain Marvel dan Bruce Banner juga ikut membantu Wong menyelidiki sinyal yang dipancarkan 10 cincin yang entah dikirim kemana. Hingga Captain Marvel dan Bruce pamit bertugas karena terlalu sulit memahami sinyal misterius yang dipancarkan 10 cincin, sehingga Wong bersama Katie dan Shang-Chi harus pergi ke suatu tempat bernama Inul Vista. Dan itulah tadi alur cerita Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, yang sepertinya petualangan Shang-Chi masih akan melancong lebih jauh, karena di post credit scene dijelaskan bahwa The Ten Rings akan kembali setelah Xia Ling mengambil alih posisi Wenwu sebagai pemimpin organisasi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Silahkan tinggalkan jejak pada kolom komentar, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.